Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Pertempuran berlangsung seperti api. Raja binatang kecil ini menakutkan. Kami memiliki begitu banyak orang di pihak kami tetapi masih tidak bisa menangkapnya. Taimu melihat pertempuran sambil menyembuhkan Tai Xianhua, ekspresinya berfluktuasi tanpa henti. Kekuatannya telah meningkat pesat, mencapai tahap yang tangguh ini sekarang. Tai Daoku melihat pertempuran di depan, merasakan dia sudah tidak bisa ikut campur. Tidak heran dia dengan arogan memblokir kita, kehebatan pertempuran seperti itu, tetapi bahkan jika dia lebih ganas, apa yang bisa dia lakukan? Dua tinju tidak bisa menyaingi empat tangan, pertempuran telah mencapai tahap ini dan kami masih memiliki 7 orang. Ini adalah kekuatan kooperatif dari sebuah kelompok. Fang Zheng, pertempuran ini adalah kerugianmu, tidak diragukan lagi. Tai Ruonan mengamati situasi pertempuran dari batu tinggi. Dalam pandangannya, Tai Basiu dan 5 orang lainnya mengelilingi Fang Yuan sebagai lingkaran. Dan di sekelilingnya ada sejumlah besar tentara rumput cangkang tikus hijau yang telah terbentuk menjadi jaring yang ketat. Pada saat yang sama, beberapa tentara rumput cangkang rotan bergabung satu sama lain untuk membentuk tentara elit pedang rumput peringkat 4. Hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Raja binatang kecil, lihat sekelilingmu. Anda sudah dikepung dengan ketat, apakah Anda masih ingin bertahan dengan keras kepala? Biarkan dirimu ditangkap dan mungkin kamu masih bisa jalan keluar. Tai Xianhua berdiri dan berusaha mengguncang semangat juang Fang Yuan. Luka-luka padanya sudah disembuhkan oleh Taimu, dan dia sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Fang Zheng, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap satu. Ini adalah harga untuk melebih-lebihkan diri sendiri. Taimu menambahkan dari samping Tai Xianhua. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Fang Yuan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan memaksa Tai Basiu mundur. Senyum mengejek muncul di wajahnya, benarkah aku tidak bisa melarikan diri bahkan jika aku menumbuhkan sayap? Saya akan mencobanya. Ada rasa sakit yang tajam saat sepasang sayap tulang hitam pekat dengan kilau logam terentang sepenuhnya dari punggung Fang Yuan. Ini adalah, dia benar-benar memiliki, apa? Di depan tatapan takjub kelompok lantai, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan dengan lembut terangkat dari tanah dan terus naik lebih tinggi, terbang ke udara. Taimu tidak pernah bisa mengharapkan kata-katanya berubah menjadi ramalan, dan bingung. Intelijen tidak mengatakan Raja Binatang Kecil memiliki tipe terbang Gu. Ini jelas tipe terbang peringkat 4 Gu, bagaimana dia mendapatkannya? Tai Xianhua menatap dengan mata terbuka lebar dalam kebingungan. Gu tipe terbang adalah jenis cacing Gu gerakan, mereka agak mahal dan juga sangat langka, sehingga hanya sedikit master Gu yang memilikinya. Fang Zheng bisa terbang, tidak heran dia dengan arogan mencegat kita. Tai Daoku segera menyadari. Ekspresi Tai Ruonan juga berubah menjadi tidak sedap dipandang. Prajurit rumput cangkang ratennya tidak berguna melawan target udara. Saat Fang Yuan terbang, sebuah lubang besar segera muncul di lapisan pengepungannya yang dibuat dengan susah payah. Untuk apa kalian semua panik? Tepat pada saat ini, teriakan keras Tai Basiu bergema di telinga semua orang. Pembudidaya jalur kekuatan tahap atas peringkat 4 ini adalah landasan klan Tai, dan saat ini matanya meledak dengan cahaya terang. Pengalamannya yang berlimpah memungkinkannya menemukan kelemahan pada Fang Yuan. Bagaimana Gu tipe terbang bisa mudah dikendalikan? Secara alami, manusia berjalan di tanah, jika mereka ingin terbang dan terbang dengan bebas, mereka membutuhkan banyak latihan yang melelahkan. Dan bertarung sambil terbang, itu membutuhkan pelatihan yang lebih pahit. Bahkan matahari besar hijau, putra Renzu yang agung, meninggal saat terbang. Berapa lama sejak Raja Binatang Kecil ini memperoleh tipe terbangnya Gu? Kata-kata Tai Basiu memaksa kelompok lantai untuk bangun dan semangat mereka bangkit lagi. Itu benar, Intel tidak menyebutkan Fang Zheng memiliki tipe terbang Gu. Dia pasti mendapatkan sayap tulang baru-baru ini. Terbang membutuhkan banyak latihan, itu bukan sesuatu yang bisa diambil dan digunakan segera. Raja Binatang Kecil terlalu naif. Yang utama adalah kami sangat beruntung memiliki senior Tai Basiu di sisi kami.
Kelompok lantai mendapatkan kembali semangat juang mereka. Metode jarak jauh saya kurang, kalian menyerang dan menjatuhkannya. Fang Zheng, kamu membuat langkah yang sangat bodoh. Jika kamu terus bertempur dengan mantap, kamu masih bisa bertahan untuk beberapa waktu, tetapi sekarang kamu telah menjebak dirimu sendiri. Tai Basiu berteriak keras. Menurutmu begitu? Fang Yuan tersenyum acuh tak acuh, ekspresi kasihan di matanya. Raja binatang kecil, kamu tidak akan bangga lama. Nyamuk jarum emas. Tai Aokai ingin menyerang ketika tiba-tiba ekspresinya berubah kaku. Dalam pertempuran sebelumnya, nyamuk jarum emasnya Gu sudah kelelahan. Itu semua karena dia melihat Fang Yuan tidak bertahan dari serangan nyamuk jarum emas, sehingga menggunakannya dengan mudah. Pertempuran juga sangat sengit yang membuatnya melupakan pengeluaran nyamuk jarum emas yang intens. Tidak baik, panah bintangku Gu telah dihancurkan oleh Raja Binatang Kecil. Sialan, aku hanya memiliki 2 hujan bunga Gu yang tersisa. Situasi serupa dimainkan, kurang lebih, semua orang. Hati Tai Basiu tenggelam, ternyata Raja Binatang Kecil sudah siap dan selama ini menyembunyikan rencananya jauh di dalam hatinya. Tidak apa-apa, aku punya pedang Qi Gu dan bisa melakukan pertarungan jarak jauh. Tai Daoku berdiri. Aku memiliki Gu bola salju bersamaku dan bisa membuat Raja Binatang Kecil menderita beberapa konsekuensi. Master Gu Klantai lainnya juga berdiri. Banyak tangan memberikan kekuatan yang besar, ada 7 orang dalam kelompok lantai ini dan dengan demikian mereka memiliki banyak metode. Bahkan jika Fang Yuan membidik ini, dia tidak dapat menghapus semua metode mereka. Raja Binatang Kecil, turun ke sini. Tai Daoku mengirimkan seberkas pedang Qi. Pedang Qi bersiul ke arah Fang Yuan, tetapi Fang Yuan menghindarinya dengan kepakan ringan sayapnya. 3 bola salju bergerak untuk menghalangi jalur mundur Fang Yuan. Fang Yuan melipat sayap kirinya dan membuat gerakan berputar yang gesit, dengan aman melewati celah di antara bola salju. Jantung Tai Basiu berdebar kencang debar pada adegan ini dan firasat buruk muncul, dia menghindar dari mereka dengan mudah, apakah itu keberuntungan? Segera, kelompok lantai merasa tercengang dan tidak berdaya saat Fang Yuan dengan gesit dan percaya diri menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memiliki kendali yang baik atas tipe terbang Gu. Sialan, serangan kita tidak bisa memukulnya. Esensi purba saya sudah mengering, konsumsi pisau Qi Gu sangat besar. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan Fang Zheng melarikan diri kali ini. Serangan kelompok lantai berangsur-angsur menjadi jarang. Raja Binatang Kecil, aku tidak bisa tidak mengagumimu, kamu memang berbakat besar. Hari ini, kami memudahkan Anda untuk mundur, itu juga karena bakat Anda. Tapi hati-hati untuk lain kali kita bertemu. Tai Ruonan memperingatkan dengan suara berat. Fang Yuan sepertinya telah mendengar lelucon paling konyol di dunia dan mulai tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Perasaan tidak menyenangkan di hati Tai Basiu menjadi lebih intens. Hahaha, tentu saja aku menertawakan keluguanmu. Mengapa saya harus lari? Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Setelah mengatakan ini, Fang Yuan mengaktifkan upaya habis-habisan Gu dan kekuatan Qi Gu pada saat yang bersamaan. Banteng hijau, kuda, kura-kura batu, gajah putih dan ular pito hitam, 5 hantu binatang berubah kokoh dan terbanting ke bawah. Bam, bam, bam. Dalam sekejap, medan perang bergetar, batu runtuh dan debu beterbangan kemana-mana. Prajurit rumput cangkang Raten dikirim terbang atau dihancurkan dan kelompok lantai mundur dengan gila-gilaan. Serang. Kita tidak bisa menerima pukulan pasif, kita tidak boleh memberinya waktu untuk mengendalikan medan perang. Tai Basiu meraung dengan marah dan meninju Fang Yuan dari jauh dengan tinjunya seukuran mangkuk. Energi tinju agung yang tak berbentuk meledak dengan keras dan benar-benar mematahkan suara-suara, menciptakan ledakan sonik. Namun, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan naik lebih tinggi, dengan mudah menghindari serangan itu. Tai Basiu menghela nafas tak berdaya. Energi tinjunya mungkin serangan jarak jauh tetapi jarak yang bisa dicapai pendek. Dia adalah Gu Master jalur kekuatan, jalur ini selalu kekurangan metode serangan jarak jauh. Fang Yuan bisa dikatakan aneh karena kekuatannya Qi Gu berasal dari jalur Qi kuno. Setelah pengingat Tai Basiu, Master Gu Klantai lainnya menangkal hantu binatang buas dan mulai melakukan serangan udara. Namun, Fang Yuan menunjukkan kemampuan terbang yang tak tertandingi. Kadang-kadang, dia seperti kupu-kupu,
menari di antara serangan dan dengan gesit menghindarinya. Kadang-kadang, dia seperti gosok yang terbang ke langit, memaksa orang untuk menonton tanpa daya. Kadang-kadang, dia akan membuat busur dengan sayap tulangnya seperti burung walet. Dan kadang-kadang, dia akan melayang dan menunggu kesempatan sebelum bergerak, seperti capung. Sebagian besar serangan dihindari olehnya, dan beberapa serangan yang berhasil mengenai tubuhnya dilawan oleh cahaya pertahanan perisai emas Gu. Ini tidak mungkin. Bagaimana kemampuan terbangnya bisa begitu luar biasa? Tingkat kontrol ini tidak kalah dengan Lan Meihe, Hong Feiyu atau Feiyu Wang. Lan Meihe, Hong Feiyu dan Feiyu Wang adalah ahli dalam terbang dan sudah terkenal di seluruh perbatasan selatan. Kelompok lantai tercengang dan ngeri. Fang Yuan terus-menerus mengaktifkan cacing Gu untuk menyerang sepuasnya. Pertempuran sebelumnya hanya menyiapkan situasi saat ini. Ekspresi Tai Ruonan pucat. Dia telah dengan susah payah menciptakan begitu banyak tentara rumput cangkang Ratten tetapi mereka hanya bisa secara pasif menerima pukulan sekarang. Selain itu telah menyia-nyiakan banyak esensi purbanya. Mati. Fang Yuan melayang lama sebelum dia tiba-tiba melihat peluang dan menerkam ke bawah. Taimu, hati-hati, hindar dengan cepat. Taimu mendengar teriakan ketakutan yang lain dan mendongak dengan terburu-buru. Sinar matahari yang menyilaukan menembus matanya pertama-tama. Kemudian dia melihat sosok hitam menerkam ke bawah seperti gosok. Suara siulan yang intens segera memenuhi telinganya. Perasaan krisis yang luar biasa memenuhi hatinya. Tidak baik, lari. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika tangan Fang Yuan meraih bahunya. Hantu binatang buas menarik diri. Kekuatan Fang Yuan menyembur dan dia memisahkan lengannya, dengan kejam merobek lengannya. Darah menyembur keluar seperti air terjun dan kedua anggota tubuh Taimu terkoyak dari bahu. Rasa sakit yang hebat menenggelamkan pikiran Taimu dan dia meraung dengan marah, wajahnya yang tampan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Bam! Fang Yuan kembali mengerahkan kekuatan dan memukul tangannya, kepala Taimu meledak secara paksa seperti semangka. Dalam sekejap, darah dan materi otak menyemprotkan ke tubuh, wajah, dan rambut Fang Yuan. Itu adalah materi otak abu-abu atau darah merah, bahkan bola mata yang menempel di pakaian Fang Yuan. Bau busuk berdarah yang pekat menyerang hidung. Jika itu orang lain, mereka mungkin muntah di tempat, tetapi Fang Yuan menciumnya seperti itu adalah bau paling harum di dunia. Dia menikmati ini dan bahkan ada kegembiraan yang sangat intens di lubuk hatinya. Kematian, aroma yang manis. Bunuh, bunuh. Biarkan bunga kehidupan mekar terang dalam darah. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, benar-benar mengimprovisasi sebuah puisi. Dasimu, melihat kematian Taimu, kelompok lantai memandang dengan mata marah, api kemarahan mereka tampaknya mampu membakar langit dan lautan. Kamu membunuh Taimu, aku ingin kamu mati. Tai Xianhua mengangkat payung teratai Gu, berteriak saat dia menerkam. Fang Yuan tersenyum ringan, setelah menunggu Tai Xianhua mendekat, dia memutar tubuhnya dengan cepat, dan membuka sayapnya, saat dia bergerak dengan elegan dan melewati Tai Xianhua. Tai Xianhua menyerang 5 hingga 6 langkah sebelum berhenti. Wajahnya yang cantik linglung. Teratai payung Gu jatuh ke tanah, saat jejak darah perlahan terlihat di lehernya, sebelum darah mengalir keluar darinya seperti air mancur, membuat kepalanya terbang saat dia dipenggal. Xianhua, kelompok lantai berteriak menyedihkan, tetapi itu tidak bisa menghidupkannya kembali. Tai Basiu dengan cepat datang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Tai Basiu terhalang oleh tentara rumput cangkang Ratten, meskipun dia menciptakan jalan bagi dirinya sendiri untuk menyerang, bagaimana dia bisa menandingi kecepatan Fang Yuan. Fang Yuan terbang di langit, setelah beberapa bom selam tanpa pandang bulu, dia terbang menuju Tai Ruonan. Oh tidak, targetnya adalah Tuan Muda. Tai Daoku dengan cepat memperkuatnya. Fang Yuan tiba-tiba mengubah arah, mendarat dengan cepat di depan Tai Daoku. Mati. Fang Yuan memiliki ekspresi dingin, bertukar pukulan dengan Tai Daoku, tidak menghindar atau menghindar sama sekali, menunjukkan sifatnya yang galak. Tai Daoku juga seorang pria dengan keberanian besar, menghadapi Fang Yuan secara langsung. Gu bayangan cepat, pisau tangan Gu, tangan besi Gu, tebasan berturut-turut Gu, badai pertempuran cepat, pedang Qi Gu. Dia adalah Gu Master tipe serangan sejak awal, saat dia menyerang dengan seluruh kekuatannya,
lengannya bergerak seperti angin saat bayangan pedang melintas dengan cepat. Fang Yuan mengaktifkan perisai emas Gu, tetapi pecah dengan cepat di bawah rentetannya. Bahkan dengan pertahanan kulit perunggu, kulit Fang Yuan robek saat darah dan daging beterbangan keluar. Begitu saja, tunggu. Yang lain dengan cepat mengubah arah mereka, akan membantunya. Oh tidak, esensi purba saya habis. Tiba-tiba, serangan Tai Daoku berhenti. Dia adalah Master Gu peringkat 3, dan telah bertarung dengan intens. Sekarang, setelah serangkaian serangan, esensi purbanya mengering. Tanpa esensi purba, Tai Daoku berubah dari harimau menjadi kucing yang sakit. Fang Yuan tersenyum, meraih lehernya dan memutar. Retak, leher Tai Daoku dengan mudah dipatahkan oleh Fang Yuan. Seorang ahli pedang, Jenderal Tai Ruonan yang cakap, berani dan berani, kehilangan nyawanya di sini. Tidak, Tai Ruonan melihat ini dan matanya memerah karena kesedihan dan kemarahan, saat api kemarahan menyala dalam dirinya, mencoba membakarnya menjadi abu. Tentara rumput cangkang Raten, di bawah komandonya, berkumpul menjadi gelombang pasang hijau, bergerak dan mencoba menelan Fang Yuan. Ribuan boneka prajurit rumput, memiliki kekuatan dalam jumlah, mereka sudah menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Mata, hidung, dan mulut Tai Ruonan berdarah, manipulasi Gunya yang begitu intensif menyebabkan ketegangan besar pada pikirannya, dan itu mulai mempengaruhi tubuhnya. Ruonan, jangan gegabah. Jangan ditelan oleh amarahmu sendiri. Tai Basiu melihat ini dan mengingatkan. Tapi Tai Ruonan telah kehilangan alasannya. Dia telah menyaksikan teman-temannya mati di depannya, ini adalah rangsangan besar baginya, bahkan membawa kembali rasa sakit dari punggung ketika ayahnya meninggal. Dia masih terlalu muda. Fang Yuan mencibir, mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Prajurit rumput cangkang Raten yang mengesankan meleset dari target mereka, saat mereka runtuh bersama, terjepit menjadi gumpalan. Tidak hanya formasi mereka berantakan, bahkan menyebabkan Tai Basiu dan yang lainnya tidak memiliki ruang untuk bergerak. Ini adalah kelemahan tim. Setelah kerjasama rusak, Anda sendiri akan menjadi beban terbesar bagi mereka. Hehehe, alokasi tugas khusus seperti itu juga menyebabkan para anggota terlalu bergantung pada orang lain. Mengandalkan diri sendiri daripada orang lain, itulah kebenaran dunia. Fang Yuan terbang tinggi di langit, menatap medan perang tanpa emosi, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Tai Aokai. Tai Aokai adalah Master Gu investigasi, sejak awal pertempuran, dia telah bergerak di sekitar pinggiran. Kecepatannya cepat, dia bisa dengan mudah melarikan diri dan mencari bala bantuan, dia sangat penting untuk rencana Fang Yuan untuk melenyapkan semuanya. Dia harus mati dengan cara apapun. Melihat Fang Yuan terbang ke arahnya, wajah Tai Aokai tercengang. Fang Yuan bermandikan darah, rambut hitam, mata, dan sayapnya, membuatnya terlihat seperti dewa iblis yang berinkarnasi. Kejam dan berani, tetapi juga kejam dan licik. Tai Mu, Tai Xianhua, dan Tai Daoku semuanya telah mati di tangannya, bahkan Tai Basiu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Menghadapi musuh yang begitu kuat, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Fang Yuan? Segerombolan tentara prajurit rumput cangkang Raten pernah menjadi jaminan Tai Aokai, tetapi sekarang itu adalah ejekan dingin terhadapnya. Melarikan diri, aku harus melarikan diri ke Gunung Sanca dan melapor kepada 4 tetua klan Tai. Tai Aokai ketakutan, memberi dirinya alasan untuk mundur saat dia segera meninggalkan medan perang, berlari cepat. Jangan lari, kembali sekarang. Tatapan Tai Basiu tertuju pada Tai Aokai saat dia berlari ke hutan, berteriak keras. Jika Tai Aokai tetap tinggal dan bersatu dengan mereka, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi dia melarikan diri sendirian, memiliki sedikit esensi purba dan kultivasi rendah, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Fang Yuan dengan berlari dengan kedua kakinya, dibatasi oleh medan. Seperti yang diharapkan, dalam sekejap, Fang Yuan membawa kepalanya dan terbang kembali. Ahahaha. Gu Yue Fang Zeng, Gu Yue Fang Zeng, kamu sudah mati, kamu adalah daging mati. Kamu membunuh anggota klan Taiku, kamu makhluk keji, tidak ada keselamatan untukmu. Jangan lari jika kamu punya nyali, pria macam apa kamu untuk melarikan diri dariku. Kamu tidak punya bola, pengecut, bertarung denganku, aku akan mencabik-cabikmu, dan menggiling tulangmu menjadi abu. Tai Basiu sangat marah,
mengeluarkan jeritan yang menggelegar. Fang Yuan terkekeh, tidak jatuh cinta pada ejekan, keji. Saya telah membunuh begitu banyak orang di masa lalu, mengapa Anda tidak memanggil saya keji saat itu? Karena saya membunuh anggota klan Tai, itu membuat saya menjadi penjahat yang keji. Jika demikian, maka aku menyukai dosa seperti itu, biarkan aku membunuh beberapa lagi dan menambahkan beberapa dosa lagi ke namaku. Mengatakan demikian, Fang Yuan melebarkan sayapnya dan terus menyelam bom, membunuh sisa Master Gu klan Tai. Tai Basiu menyaksikan dengan mata pertumpahan darah, hampir muntah darah karena marah. Tapi dia terjebak oleh tentara rumput cangkang tik, dan kecepatannya bukan tandingan Fang Yuan, menyaksikan semua anak muda klan Tai yang luar biasa ini dibantai di depannya, kehilangan nyawa mereka. Sangat cepat, di medan perang, hanya Tai Ruonan dan Tai Basiu yang tersisa. Mati, aku ingin kamu mati. Mata Tai Ruonan merahnya saat dia mengertakkan gigi, bernyanyi. Dia telah mengaktifkan tentara rumput cangkang Ratten hingga batasnya, tubuhnya mengalir dengan darah, dikombinasikan dengan ekspresinya yang gila, itu membuat orang merinding. Ruonan, tenanglah, tenang sekarang. Tai Basiu bergegas ke sisinya, menggoyangkan bahunya. Tapi Tai Ruonan tidak bereaksi terhadapnya, menatap Fang Yuan dengan kebencian yang mendalam. Di bawah Fang Yuan, tentara rumput cangkang Ratten telah berkumpul bersama, erat seperti gumpalan. Tapi mereka tidak bisa memukul Fang Yuan, sehingga bertindak seperti lalat yang hilang. Tai Basiu menghela nafas tak berdaya, dia memiliki pengalaman hebat, dia tahu bahwa pertempuran ini sangat berdampak pada Tai Ruonan, menyebabkan kondisi mentalnya rusak, dipenuhi oleh kebencian dan kemarahan, dia hampir diambil alih oleh amarahnya, dan tidak dapat memberikan bantuan dalam jangka pendek. Fang Yuan mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu, menyebabkan tubuhnya tetap di udara. Klan Tai hanya memiliki 2 orang yang tersisa, tetapi Fang Yuan menghentikan serangannya. Itu karena, di antara keduanya, Tai Ruonan seperti pelacur gila, sementara Tai Basiu memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia adalah lawan yang tangguh. Jika Fang Yuan terganggu, dia akan menerima luka besar darinya. Melihat Tai Ruonan, tatapan Fang Yuan bersinar dengan pertimbangan. Tai Ruonan sudah kehilangan alasannya dalam keadaan ini. Mengapa saya tidak menyimpan tentara rumput cangkang tikus ini di sini untuk mengikis energi mentalnya yang tersisa? Setelah pikirannya rusak, aku akan mengambil nyawanya. Tidak, ada cara yang lebih baik. Dia adalah tuan muda klan Tai, Tai Basiu harus melindunginya. Saya harus menggunakan Tai Ruonan ini untuk menyerang Tai Basiu secara tidak langsung. Jika aku bisa membunuhnya, itu akan menjadi yang terbaik. Tai Basiu adalah seorang ahli mapan, kultivasi tahap atas peringkat 4, dan karena penguasa bumi Gu, kekuatan pertempurannya melampaui Master Gu tahap puncak peringkat 4 normal. Dia bisa dikatakan sebagai musuh paling kuat Fang Yuan setelah meninggalkan Gunung King Mao. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan jika Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menang. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya serangan jarak jauh, tetapi itu bukan cacat fatal. Tapi, pertempuran berubah karena keadaan, bahkan jika Tai Basiu tidak memiliki kekurangan, saat ini, dia memiliki seseorang yang harus dia lindungi tepat di sampingnya. Tanpa disadari, Tai Ruonan telah menjadi sandera yang digunakan Fang Yuan untuk mengancamnya. Jika aku bisa membunuh Tai Basiu, bahkan Yi Huo harus merasa terancam olehku. Tapi, saya harus mengamati situasinya, kita tidak bisa menyeret ini. Meskipun ketujuh klan Tai ini memilih rute tersembunyi di sini, 4 orang tua klan Tai mungkin datang untuk memperkuat mereka. Fang Yuan berpikir dalam hatinya, mengingatkan dirinya sendiri. Dia memiliki sifat yang hati-hati, waspada, tenang, dan rasional. Dia tidak panik dalam situasi berbahaya. Sementara tidak sombong ketika dia memiliki keuntungan. Keempat orang tua dari klan Tai memiliki gerakan pembunuh kombinasi, yang disebut pencarian dan kunci tanpa batas. Jika mereka menanam kunci Gu pada Gu Master, kemanapun dia pergi, mereka dapat menemukannya. Ini adalah metode penangkapan nomor 1. Di kehidupan sebelumnya, bahkan Kong Ritian menjadi korban dari gerakan pembunuh ini, menyebabkan jatuhnya seorang ahli iblis. Meskipun Fang Yuan memiliki sayap tulang Gu, dan bisa terbang kemanapun dia mau,
bebas dan tidak terkendali sambil memiliki kemampuan untuk menyerang atau melarikan diri, semua sesuai dengan keinginannya. Tapi begitu dia ditanam dengan kunci Gu, kemanapun dia terbang, di atas langit atau di atas laut, dia akan ditangkap. Selalu ada seseorang yang bisa menjatuhkanmu, keseimbangan ada dalam segala hal, meskipun sayap tulang Gu bagus, itu dibatasi oleh metode lain. Satu-satunya alasan mengapa pertempuran ini begitu sukses adalah karena Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dan tahu segalanya tentang ketujuh ini dari klan Tai. Kedua, dia telah menghancurkan dan menghabiskan metode jarak jauh mereka dari pertempuran sebelumnya. Pikirannya hanya berlangsung sedetik secara real time. Setelah memutuskan, Fang Yuan mengeluarkan batu purbanya untuk memulihkan esensi purbanya. Permukaan laut purba bukaan mulai naik lagi. Pada saat yang sama, dia memeriksa tubuhnya sendiri, menggunakan Gu kemandirian untuk menyembuhkan beberapa luka kritis. Brengsek, melihat ini, hati Tai Basiu berat, seperti batu gunung yang membebaninya. Jika Raja Binatang Kecil terus menyerang, dia akan bahagia sebagai gantinya, tetapi sekarang Fang Yuan meluangkan waktu untuk beristirahat, tidak menikmati kesenangan berada di atas angin, sebaliknya menghentikan serangannya untuk memulihkan esensi purbanya dan menyembuhkan luka-lukanya. Raja Binatang Kecil ini, dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa begitu licik dan tenang? Ketenangan Fang Yuan membuat Tai Basiu terkejut dan kedinginan. Ketika pertempuran dimulai, Tai Basiu sama sekali tidak menyangka dia akan berada dalam situasi seperti itu dan dirugikan. Tapi sekarang, ahli mapan ini, landasan klan Tai, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia berada dalam situasi berbahaya. Pelaku yang menyebabkan situasi ini adalah pemuda di depannya ini. Dia bertarung melawan 7 orang sendirian dan memaksa mereka untuk mencapai tahap ini. Bagaimana dia mencapai ini? Sejak Raja Binatang Kecil muncul, tindakan dan kata-katanya semuanya adalah jebakan yang tak terduga dan tidak dapat diprediksi, memikat kami bertuju langsung ke dalamnya. Bahkan yang lebih tidak terduga, dia memegang tipe terbang Gu dan memiliki teknik terbang yang begitu terampil. Dengan kemampuan terbangnya, dia telah mengambil inisiatif, mampu mundur dan maju sesuka hatinya, akhirnya mengarah pada situasi ini, pembantaian sepihak. Tai Basiu merasakan hatinya menjadi dingin saat dia mengingat situasinya. Bagaimana Fang Yuan memiliki teknik terbang yang luar biasa, pertanyaan itu bukan lagi hal yang paling menakutkan. Hal yang benar-benar menakutkan tentang anak ini adalah kepalanya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan licik yang begitu teliti di usianya? Dia hanyalah monster. Jika dia menggunakannya untuk jalan yang benar, dia akan menjadi bintang yang paling cemerlang di jalan yang benar. Sayangnya, dia memilih untuk menggunakan kecerdasannya untuk jalan iblis jahat. Ini adalah bencana bagi orang-orang di dunia. Tai Basiu memiliki firasat, suatu hari pemuda di depannya ini akan menjadi bencana bagi seluruh perbatasan selatan. Pada saat itu, darah akan mengalir ke sungai dan mewarnai tanah menjadi merah, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi korban serangan ganasnya. Tidak, situasiku saat ini sangat berbahaya. Tai Ruonan tidak bisa bertarung, dan serangan jarak jauhku tidak memadai. Raja Binatang Kecil bagaimanapun, bisa terbang, sehingga menyerang atau mundur sesuai keinginannya. Mundur, kita harus bergegas ke Gunung Sanca dan bergabung dengan 4 orang tua. Meskipun Tai Basiu telah terkenal sejak lama, hatinya stabil dan tidak disesatkan oleh ketenaran dan keuntungan. Dia tidak bisa menampilkan semua kekuatannya, tetapi di bawah pemberdayaan penguasa bumi Gu yang berkelanjutan, kekuatan tiran Gu menjadi semakin kuat, melampaui batas Fang Yuan. Tapi Tai Basiu tidak mabuk dalam kekuatannya, dengan pengalamannya, dia bisa melihat situasi yang dia alami. Terus berjuang hanya berakhir dengan bencana, pilihan yang paling masuk akal adalah mundur. Dia tidak peduli bahwa dia dipaksa mundur oleh seorang junior. Bahkan jika dia kehilangan semua reputasinya, itu lebih baik daripada mati. Terlebih lagi, kakak laki-laki Sueleng, aku tidak bisa membiarkan anakmu mati di depanku. Saat dia memikirkan hal ini, Tai Basiu menjadi tegas dan menyeret Tai Ruonan untuk mundur. Melarikan diri. Fang Yuan tiba-tiba bersinar dengan keparahan. Dia merasa situasinya bermasalah. Mundur benar-benar pilihan yang paling masuk akal bagi Tai Basiu. Tempat ini dekat dengan Gunung Sanca dan jika mereka berhasil menarik 4 orang tua dari klan Tai, giliran Fang Yuan untuk mundur.
Membunuh. Fang Yuan secara alami tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi. Dia mengarahkan tangannya dan mengaktifkan upaya habis-habisannya Gu bersama dengan kekuatan Qi Gu, hantu binatang berubah menjadi bentuk padat dan mendarat di tanah, menghalangi Tai Basiu. Namun, Tai Basiu kuat, pukulan dan tendangannya tampak bersiul seperti angin dan terkekeh seperti kilat, menyebarkan hantu binatang buas ini. Fang Yuan tiba-tiba mengubah target serangan, semua hantu binatang itu bergerak menuju Tai Ruonan. Tercela. Tai Basiu mengutuk dan bergerak untuk melindungi Tai Ruonan. Fang Yuan tertawa keras mendengar ini, jika Tai Basiu menyerah pada Tai Ruonan dan melarikan diri sendiri, Fang Yuan tidak akan bisa menghentikannya. Namun, Tai Basiu melindungi Tai Ruonan, ini mencari kehancurannya sendiri. Karena dia adalah Master Gu yang mengkhususkan diri dalam serangan, bukan pertahanan. Dengan melindungi Tai Ruonan, dia mengorbankan dirinya sendiri, mengikat tangan dan kakinya sendiri, melawan spesialisasi musuhnya dengan kelemahannya. Satu sisi melarikan diri dan yang lain dikejar, situasinya menemui jalan buntu. Tidak peduli bagaimana Tai Basiu mengutuk dan memprovokasi, Fang Yuan hanya terbang di udara dan menggunakan hantu binatang buas untuk menyerang. Tai Basiu tidak bisa memukul Fang Yuan dan dengan demikian secara pasif menerima pukulan. Selain itu, ada luka ringan di tubuhnya saat melindungi Tai Ruonan. Dia hanya berada di tahap menengah peringkat 4, mengapa dia memiliki begitu banyak esensi purba? Tai Basiu mulai merasa putus asa, dia tidak tahu Fang Yuan tidak hanya memiliki cacing minuman keras, tetapi juga teratai harta karun esensi surgawi, dalam hal esensi purba, dia benar-benar bisa menandingi peringkat 4 tahap atas. Fang Yuan menyerang dengan marah, mengirim serangan tanpa akhir. Jika hantu binatang dihancurkan, dia akan segera mengirim yang lain. Hantu binatang menyerang satu demi satu, jika satu jatuh, yang lain tiba. Terutama, sesekali babi petir dan hantu buaya batu yang bisa mengancam Tai Ruonan. Tai Basiu semakin kelelahan dan perlahan tidak mampu menahan serangan, kekuatannya berkurang dengan cepat. Mengapa keempat orang tua itu belum tiba? Tai Basiu terus berlari dan sudah berada di dekat Gunung Sanca, tetapi dia masih tidak melihat tanda-tanda keempat orang tua itu. Jalan yang mereka pilih terlalu tersembunyi. Dan untuk mencegah berita bocor, mereka sengaja berangkat 2 hari sebelumnya. Pengaturan ini malah menjadi penghalang sekarang bagi Tai Basiu. Tai Basiu sangat pasif sekarang, luka di tubuhnya terus menumpuk dan berubah dari luka ringan menjadi berat. Hantu binatang buas mulai menimbulkan ancaman baginya dan menjadi sulit baginya untuk bergerak maju. Tai Ruonan telah menjadi beban terbesar baginya, dia terus berjuang dan Tai Basiu tidak punya pilihan selain membuatnya pingsan dan berlari sambil menggendongnya di lengannya. Kami sudah dekat dengan kaki gunung, saya hanya perlu bertahan sebentar. Tubuh Tai Basiu bergetar, dan penglihatannya sudah menjadi pemandangan kabur. Apakah dia benar-benar akan melarikan diri? Brengsek, wajah Fang Yuan muram saat dia melihat ini dari udara. Dia mulai melakukan serangan yang lebih ganas dan terus-menerus, serangannya melonjak seperti gelombang pasang. Saat mereka berada di dekat Gunung Sanca, Gu Master mulai muncul di sekitarnya. Ada pertempuran yang sedang terjadi, itu adalah Raja Binatang Kecil. Surga, apakah saya melihat salah? Orang yang dikejar tampaknya adalah Tuan zaman sekarang, landasan klan Tai Basiu. Raja Binatang Kecil menentang surga, dia sebenarnya mengejar tahap atas peringkat 4 Tai Basiu. Para Gu Master yang melihat pertempuran semuanya tercengang dan sangat terkejut. Beberapa Master Gu yang saleh merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat Tai Basiu dikejar, melarikan diri seperti anjing menyedihkan yang jatuh ke air. Kakak Lisian, mengapa Raja Binatang Kecil masih belum muncul? Kami telah menunggu di sini begitu lama, apakah informasi Anda dapat diandalkan? Dari sudut gelap, Hu Meier melihat penghalang cahaya ungu di depannya dan menguap bosan. Di penghalang cahaya yang dibentuk oleh kabinet besi Gu, Bai Ningbing masih terjebak oleh 4 orang tua dari klan Tai. Tidak ada masalah dengan informasi saya, mari kita tunggu sebentar lagi. Lisian mengatakan itu tetapi dia bergumam dalam hatinya, ini seharusnya tidak terjadi, saya telah memberitahu berita bala bantuan klan Tai kepadanya. Bagaimana dia masih bisa menahan diri? Mungkinkah dia benar-benar akan meninggalkan Bai Ningbing dalam kesulitan?
Jika Raja Binatang Kecil benar-benar tidak muncul, ketidakpedulian seperti itu bahkan membuat Li Xian ketakutan ketika dia memikirkannya. Tetapi jika dia datang untuk menyelamatkannya, kedua belah pihak akan menderita, dan manfaatnya di medan perang yang kacau seperti itu akan sangat besar. Saat keduanya berbicara berbisik, mereka mendengar beberapa keributan. Apa yang terjadi? Hu Mei'er dengan bingung menoleh untuk melihat, tetapi saat dia melihat pemandangan itu, ekspresi bingungnya dengan cepat menjadi lamban dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi keterkejutan. Orang yang dia tunggu-tunggu dengan menyakitkan muncul dan bahkan muncul sambil terbang dengan mencolok di udara. Tunggu sebentar, orang yang dikejar Raja Binatang Kecil itu terlihat agak akrab. Wadot apa-apaan, itu Tai Basiu. Tuan zaman sekarang, dari klan Tai sedang dikejar. Jadi Raja Binatang Kecil pergi untuk mencegat bala bantuan. Li Xian menatap lidah terikat pada pengejaran ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada saat yang sama dengan kesadarannya, dia merasakan keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa. Raja Binatang Kecil benar-benar pergi untuk mencegat bala bantuan klan Tai, bagaimana dia bisa memiliki nyali seperti itu? Apakah dia gila? Tidak, dia tidak gila, dia memenangkan pertarungan dan sekarang mengejar Tai Basiu. Tai Basiu berada di peringkat 4 tahap atas tetapi kehebatan bertarungnya melampaui level itu, bahkan peringkat 4 umum tahap puncak Gu Masters bukanlah tandingannya. Bahkan di Gunung Sanca, di antara 5 Master Gu tahap puncak peringkat 4, hanya Yi Huo yang dapat bersaing dengan penguasa zaman sekarang ini. Namun, saat ini, Tai Basiu sebenarnya sedang dikejar oleh Raja Binatang Kecil dan dalam keadaan yang menyedihkan. Ya Tuhan, apakah aku berhalusinasi? Seseorang meraih kepalanya dan melihat dengan ekspresi tidak percaya. Dunia ini terlalu gila, berubah begitu cepat. Seseorang bergumam dengan ekspresi kusam di matanya. Untungnya, aku belum melawan Raja Binatang Kecil. Li Xian merasa beruntung, tetapi segera merasa takut. Tidak, saya masih harus berhati-hati saat berhadapan dengan Fang Zheng. Orang ini tidak dapat dinilai menggunakan akal sehat. Dalam waktu sesingkat itu, dia naik ke peringkat 4 tahap tengah dan juga bisa terbang. Hu Mei'er meletakkan tangannya di atas hatinya, sangat terkejut dengan kecepatan pertumbuhan Fang Yuan yang tidak normal ini. Jalan iblis. Cepat, kita perlu menyelamatkan mereka, itu adalah Tai Basiu. 4 orang tua klan Tai juga merasakan situasinya, dan segera mencabut kabinet besi Gu dan bergegas menyelamatkan. Adapun Bai Ningbing yang terperangkap atau apapun, mereka berhenti peduli. Namun sayangnya, mereka masih terlambat selangkah. Aku masih selangkah terlalu lambat. Tai Basiu merasa sangat pahit, matanya kabur, rasa sakit dari luka di sekujur tubuhnya sudah membuatnya mati rasa, dan luka berat telah meningkat begitu banyak sehingga dia berada dalam keadaan mendekati kematian sekarang. Dia melindungi Tai Ruonan sepanjang jalan dan tidak membiarkan satu serangan pun mencapainya. Sayang sekali Raja Binatang Kecil ini tidak turun untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tai Basiu merasa sangat menyesal, dia memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Namun, Fang Yuan bertindak dengan hati-hati sepanjang waktu, tidak pernah terbang ke bawah dan hanya menyerang dari udara. Basiu, tunggu, kami datang untuk memperkuatmu. Keempat orang tua dari klan Tai berteriak bersama dan bergegas dengan cepat. Hahaha, kamu hanya selangkah lagi, Tai Basiu, kamu telah gagal. Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, hantu buaya batu jatuh dengan suara ledakan, mengirim Tai Basiu berguling-guling di tanah. 4 orang tua klan Tai bergegas dan sangat dekat, tetapi celah kecil ini seperti jarak antara awan dan lumpur. Sudah berakhir, ekspresi Fang Yuan dingin saat dia menunjuk dan melakukan serangan fatal. Tidak, belum. Kabinet besi Gu. Tai Basiu menggunakan energi terakhirnya yang tersisa dan meletakkan telapak tangannya di punggung Tai Ruonan. Lemari besi berbentuk persegi dengan cepat terbentuk dan tertutup rapat Tai Ruonan. Hantu binatang menyerang, merobek Tai Basiu berkeping-keping, tetapi lemari besi itu kokoh seperti biasa dan Tai Ruonan yang ada di dalamnya tidak terluka. Pada saat krusial, Tai Basiu memberikan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup kepada Tai Ruonan. Basiu. Keempat orang tua klan Tai melolong marah dan sedih, mereka tiba di tempat kejadian tetapi terlambat selangkah. Raja Binatang Kecil, klan Tai kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati.
Keempat orang tua itu menatap Fang Yuan, berharap mereka bisa menggigitnya sampai mati. Begitukah? Saya bertarung melawan 7 anggota klan Tai kali ini, 6 termasuk Tai Basiu kehilangan nyawa mereka oleh tangan saya. Kalian berempat orang tua juga ingin berurusan denganku. Kemudian terbang dan lawan saya. Fang Yuan tertawa dingin, tatapan berbahaya muncul di matanya yang membuat orang menghindari tatapannya. Surga, Raja Binatang Kecil. Bertarung melawan 7, tapi benar-benar menang. Bahkan, Tuan zaman sekarang, kehilangan nyawanya. Bintang nomor 1 yang sedang naik daun, dia adalah bintang nomor 1 generasi ini dari Jalan Iblis. Ada keributan di kerumunan, banyak yang berdiskusi dan berbisik satu sama lain. 4 orang tua klan Tai melepaskan aura mereka dan mulai menyerang satu demi satu. Namun, Fang Yuan mengepakkan sayapnya dan dengan ringan menghindarinya, kelincahannya menyebabkan terengah-engah di kerumunan. Kalian orang tua, aku masih belum menyelesaikan skor denganmu karena menjebakku. Bai Ningbing perlahan berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Dia melirik Fang Yuan, tatapannya menyembunyikan perasaan yang kompleks. Pada hari-hari ini ketika dia terjebak, Fang Yuan telah tumbuh begitu banyak. Tidak hanya kultivasinya yang maju ke tahap tengah, dia juga memiliki teknik terbang yang terampil. Melihat kontrol ini, Southern Border sekarang memiliki satu ahli terbang lagi, bagaimana dia berhasil mencapai semua ini. Bai Ningbing pernah berpikir untuk melatih keterampilan terbangnya. Namun, masalah tentang terbang terlalu merepotkan, jumlah latihan yang dibutuhkan sangat besar dan pada saat yang sama, sangat memakan waktu dan membutuhkan penggilingan yang lama. Jumlah energi yang dihabiskan sangat besar tetapi akan memberikan sedikit hasil dalam waktu singkat. Bai Ningbing dengan demikian tidak melakukannya. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan dapat melatih kemampuan terbangnya ke tingkat seperti itu tanpa tanda atau kata-kata apapun. Ini melampaui semua akal sehat. Mungkinkah dia memiliki pertemuan mistis dalam warisan 3 raja? Bai Ningbing secara alami mempertimbangkan hal ini. Sebenarnya, Fang Yuan tidak perlu menjelaskannya, banyak orang akan menghubungkan penampilannya dengan warisan 3 raja. Dengan 4 orang lama klan Tai mencabut kabinet besi Gu, Bai Ningbing bebas. Sekarang, dengan koordinasi Fang dan Bai, situasinya menjadi sangat berbahaya. Keempat orang tua itu waspada, dengan erat melindungi kabinet besi Tai Ruonan Gu di tengah dan menjaga terhadap Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang Yuan merasa agak tidak pasrah saat dia melihat lemari besi Gu. Tai Basiu gagal pada saat-saat terakhir saat mundur. Dan Fang Yuan juga gagal pada langkah terakhir saat mengejar mereka karena dia tidak bisa mengklaim nyawa Tai Ruonan. Tidak diragukan lagi, dia adalah ancaman. Tapi tanpa Tai Ruonan, aku tidak bisa membunuh Tai Basiu dengan mudah. Pada titik ini, saya hanya bisa melepaskannya. Fang Yuan mengungkapkan peningkatan niat membunuh di luar, tetapi niat bertarungnya sudah bubar. Dia telah terlibat dalam pertempuran yang intens dan esensi purba di bukaannya sudah tidak memadai, sementara 4 orang tua klan Tai dalam kondisi sempurna. Pada saat yang sama, ada terlalu banyak penonton, banyak serigala memangsa dalam kegelapan dan mendapatkan beberapa keuntungan. Bahkan Li Xian memiliki rencana seperti itu, apalagi yang lain. Sudah waktunya untuk berhenti. Fang Yuan menghela nafas dalam hati sebelum berteriak dengan suara yang jelas, 4 orang tua klan Tai, rekanku membunuh salah satu anggota klanmu dan kamu menjebaknya sampai sekarang. Aku telah membunuh 6 anggota klanmu, berapa lama kamu akan menjebakku? Mata 4 orang tua klan Tai berkedut ketika mereka mendengar provokasi yang jelas ini. Raja Binatang Kecil, jangan pergi terlalu jauh. Anda membunuh anggota klan Tai kami, membunuh Penatua Basiu dan mengejar Tuan Muda klan Tai, Anda sudah menjadi musuh bebuyutan klan Tai kami. Dengan ini saya bersumpah, saya akan menggunakan sisa hidup saya dan membayar harga berapapun untuk menangkap Anda dan melemparkan Anda ke dalam menara penindasan iblis, dan memastikan Anda menderita siksaan dan hukuman yang tak ada habisnya. Kepala keempat orang tua itu meraung marah. Meskipun dia berkata demikian, dia tidak berani bertindak gegabah. Kecakapan pertempuran Raja Binatang Kecil yang terungkap sangat mengejutkannya. Dan jika Anda menambahkan Bai Ningbing di atas itu, hahaha, baiklah. Karena demikian, maka aku juga akan melihat klan Tai sebagai musuh bebuyutanku. Mulai sekarang, selama itu adalah anggota klan Tai,
saya akan membunuh satu jika saya melihat satu dan akan membunuh dua jika saya melihat dua. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak sebelum mengepakkan sayapnya dan pergi. Di bawah tatapan kecewa banyak Gu Master yang memiliki motif tersembunyi, dia pergi atas kemauannya sendiri. Bai Ningbing juga pergi. Hasil dari pertempuran ini menyebar ke seluruh Gunung Sanca secepat kilat. Tempat seperti apa Gunung Sanca saat ini? Itu adalah tempat di mana warisan tiga raja muncul, tempat yang diperhatikan oleh klan yang tak terhitung jumlahnya, anggota Jalan Lurus dan anggota Jalan Iblis. Segera setelah itu, laporan pertempuran Fang Yuan menghadapi 7 klan Tai sendirian dan membunuh Tai Basiu tersebar di seluruh perbatasan selatan. Reputasi Fang Yuan melonjak. Anak ini benar-benar membunuh Tai Basiu. Apakah berita ini dapat diandalkan? Di klan Yan, ketika Tuan Muda Yan Jun mendengar laporan ini dari bawahannya, dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Siapa Tai Basiu? Dia telah terkenal sejak lama dan dikenal sebagai penguasa zaman sekarang. Dia merasuki Tuan Bumi Gu dan memiliki kekuatan bertarung yang melampaui tahap puncak peringkat 4 normal. Dia adalah landasan klan Tai, salah satu klan teratas, dan merupakan seorang ahli yang bisa mengambil alih suatu wilayah sendirian. Tapi dia benar-benar dikejar dan dibunuh oleh Raja Binatang Kecil Fang Zheng, seorang junior yang hanya memiliki kultivasi tahap menengah peringkat 4. Raja Binatang Kecil ini dapat melampaui alam untuk bertempur dan membunuh Tai Basiu. Siapa dia? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Yan Jun bertanya dengan cemberut. Bawahannya dengan cepat melaporkan, Tuan Muda, Anda memasuki warisan jalan hantu era imemorial dan berada dalam kultivasi tertutup selama 5 tahun, tidak tahu tentang Fang Zheng juga normal. Orang ini baru berusia sekitar 20 tahun dan merupakan bintang baru yang jenius dari Jalan Iblis yang baru menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Raja Binatang Kecil Fang Zheng. Anak-anak muda akhir-akhir ini benar-benar menakutkan. Ombak baru terus-menerus menggantikan ombak lama, sementara ombak lama mati di tepi pantai. Cek-cek, di hutan, Feng Tianyu perlahan berjalan ke depan sambil memikirkan berita yang baru saja dia terima. Bercampur di dalam desahannya adalah jejak gairah yang berapi-api. Saya mendengar alasan Raja Binatang Kecil dapat memahami metode terbang dan tumbuh begitu cepat adalah karena dia menerima beberapa manfaat dari warisan tiga raja. Warisan tiga raja. Feng Tianyu memikirkan hal ini dan merasakan keinginan untuk segera bergegas menuju Gunung Sanca. Dia adalah Gu Master jalur penyempurnaan yang terkenal di perbatasan selatan. Warisan Raja Xin sangat cocok dengannya. Fang Zheng benar-benar bertarung melawan 7 orang dan membunuh 6 anggota klan Tai termasuk Tai Basiu. Sebagai salah satu dari 5 ahli hebat klan Sang, saat Penatua Yi Huo keluar dari warisan, dia menerima berita yang tidak percaya ini. Kekuatan bertarung Tai Basiu sama dengannya. Fang Yuan mampu membunuh Tai Basiu, apakah itu berarti Fang Yuan juga bisa membunuhnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetapi kebenaran keras yang dingin mengesampingkan semua keraguan dan klaim. Setelah Yi Huo mengetahui lebih banyak detail, dia perlahan sampai pada pemahaman, jadi dia telah belajar terbang dan dapat menggunakannya dalam pertempuran. Tidak heran dia bisa bertarung melawan 7 dan membunuh Tai Basiu. Bagi Gu Masters, memahami metode terbang dan dapat menggunakannya dalam pertempuran berarti kekuatan bertarung mereka akan melonjak secara kualitatif. Manusia adalah makhluk yang berjalan di tanah dan tidak memiliki sayap. Bahkan Renzu tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Bisa terbang sendiri adalah keajaiban yang menentang surga. Jika seseorang bisa terbang, maka taktik pengepungan di tanah hampir tidak akan memiliki ancaman. Langit yang luas akan menjadi panggung yang memungkinkan Master Gu terbang untuk bepergian dengan bebas. Mereka bisa menyerang dan bertahan, maju dan mundur, dengan kuat memegang kendali pertempuran. Ada Master Gu terbang terkenal di perbatasan selatan, Fei Yuang, Lan Meihe dan Hong Fei Yu. Mereka ditakuti oleh orang-orang, bertarung dengan mereka sangat merepotkan dan tidak ada yang ingin membuat musuh dari mereka. Yi Huo memiliki kesan yang mendalam tentang menerbangkan Gu Master. Karena ada contoh sempurna di dekatnya, yaitu Wei Yang. Wei yang disebut pendekar pedang cahaya, dia bisa menghindar secepat cahaya dan secepat kilat. Dia juga seorang Master Gu terbang. Bakatnya tidak memadai dan hanya memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 3, tetapi dia mampu menjadi tokoh utama klan Sang,
salah satu dari 5 ahli dan sama terkenalnya dengan Yi Huo, Gumaster tahap puncak peringkat 4. Suatu ketika, Yi Huo merasa memalukan untuk terdaftar bersama dengan Wei yang di 5 ahli, jadi dia menantangnya untuk bertarung. Hasilnya menyedihkan baginya, Wei yang bergerak di sekitar medan perang tanpa hambatan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika kita hanya melihat kecepatan terbang, Wei yang bisa dikatakan sebagai nomor 1 di perbatasan selatan, Raja Binatang Kecil tidak dapat dibandingkan dengannya. Baru-baru ini dengan bantuan pemimpin klan, Wei yang telah naik ke peringkat 4. Yi Huo merasakan tekanan di benaknya meningkat sedikit saat dia memikirkan hal ini. 5 ahli besar klan Sang bukanlah kelompok yang bersatu, mereka masing-masing memiliki faksi masing-masing dan selalu bersaing satu sama lain. Yi Huo menerima perintah untuk datang ke Gunung Sanca untuk membangun pahala besar dan menjadi anggota klan Sang, mendapatkan sumber daya di dalam pintu harta karun hidup klan Sang dan maju satu langkah untuk menjadi Master Gu peringkat 5. Kekuatan pertempuran Fang Yuan meningkat pesat dengan kemampuan untuk terbang sementara Tai Basiu lemah dalam pertempuran jarak jauh dan juga khawatir tentang Tai Ruonan, sehingga dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Jika kita berbicara tentang kehebatan pertempuran sejati, Tai Basiu melampaui Raja Binatang Kecil. Sayang sekali aku tidak bisa merekrut Raja Binatang Kecil lagi. Yi Huo merasa sangat menyesal ketika dia memahami ini. Kehebatan pertempuran yang ditampilkan Fang Yuan mungkin tidak sebanding dengannya, tetapi dengan metode terbang, Yi Huo juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Memaksa Raja Binatang Kecil tidak akan berhasil. Sebaliknya, itu akan merusak reputasinya karena Fang Yuan adalah tamu terhormat duri ungu klan Sang. Selain itu, ada juga alasan lain, klan Tai. Raja Binatang Kecil sekarang telah menyinggung klan Tai dengan serius. Kerugian dari klan Tai sangat besar dan mereka pasti akan berurusan dengan Raja Binatang Kecil, tidak ada ruang untuk berkompromi. Selain itu, Fang Yuan menyatakan dengan nada yang sangat arogan di depan semua orang bahwa dia akan membunuh anggota klan Tai jika dia melihat mereka. Jika Yi Huo benar-benar merekrut Raja Binatang Kecil, itu akan sama dengan menyinggung klan Tai. Klan Tai juga merupakan klan teratas seperti klan Sang, partai utama dari jalan yang benar. Pada saat itu, Yi Huo harus menanggung tekanan dari klan Tai dan petinggi klan Sang. Raja Binatang Kecil pasti memahami beberapa rahasia warisan 3 raja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba mendapatkan teknik terbang yang begitu mendalam? Li Xian sedang duduk di kursinya, matanya menyipit menjadi celah, cahaya tajam berkedip-kedip tanpa henti di dalamnya. Dia memiliki semua detail tentang Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tiba-tiba memahami metode terbang tidak terbayangkan dan merusak semua akal sehat. Bahkan jika dia berlatih dengan pahit di kota klan Sang, tidak mungkin bahkan tidak ada satupun jejak informasi tentangnya. Juga, dia hanya ada di sana selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa memiliki alat terbang yang begitu kuat? Mungkinkah? Hu Mei'er juga merenung dari samping. Warisan 3 raja. Seberkas cahaya ilahi sepertinya melewati pikirannya dan menyebabkan Li Xian berseru. Dalam sepersekian detik, masalah tentang Raja Binatang Kecil yang mendapatkan keuntungan besar di kota klan Sang dengan mengandalkan informasi tentang warisan 3 raja. Masalah dia dengan sengaja menunda penyelamatan Bai Ningbing dan memasuki warisan 3 raja. Dan juga semua keuntungan pertempuran yang dia bawa dari warisan setiap kali. Semua peristiwa ini menyatu di benak Li Xian dan membentuk petunjuk yang jelas, Raja Binatang Kecil pasti menyimpan beberapa rahasia tentang warisan 3 raja. Aliran waktu di dalam warisan 3 raja berbeda dari dunia luar, itu adalah tanah yang diberkati Gu Immortal. Alasan dia bisa memahami metode terbang pasti karena warisan 3 raja. Pasti begitu, Fang Zheng memegang rahasia warisan 3 raja. Hu Mei'er juga menyadarinya. Pikirannya untuk memikat Fang Yuan dan membuatnya menjadi budak seksualnya tiba-tiba menjadi lebih menarik. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya dan secara alami memahami rahasia warisan 3 raja. Dalam diskusi rahasia ini, Li Xian dan Hu Mei'er secara tidak sengaja berspekulasi tentang kebenaran. Masalahnya karena kita tahu ini, bagaimana kita mendapatkan lebih banyak manfaat? Raja Binatang Kecil telah tumbuh dan bahkan Tai Basiu jatuh di tangannya, dia bukan seseorang yang bisa kita lawan. Li Xian mendecakkan lidahnya saat pikirannya bergerak cepat. Kita tidak bisa, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa.
Manusia bisa dihasut, hehehe. Hu Mei'er tertawa genit. Apakah Anda mengatakan kami harus membocorkan informasi ini? Li Xian sedikit merenungkannya sebelum tiba-tiba menamparkan pahanya. Rencana yang bagus, ini adalah rencana yang sangat baik. Kembali ke Gunung Sangliang, Fang Yuan hanya bisa dikatakan telah membuat nama kecil untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah pertempuran dengan Tai Basiu, namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan dan benar-benar menjadi terkenal, menjadi jenius jalan iblis yang terkenal. Berita ini menarik perhatian dari banyak orang. Beberapa adalah ahli yang telah berada dalam kultivasi tertutup selama bertahun-tahun sementara beberapa adalah Master Gu yang berkeliaran di dunia. Dia menghadapi perhatian jalan lurus dan keinginan jalan iblis. Fang Yuan benar-benar menyerang pandangan mereka. Beberapa orang memilih untuk mundur sementara seperti Century Boy. Beberapa seperti Li Xian dan Hu Mei'er menambahkan bahan bakar ke api. Dan niat bertarung beberapa orang dirangsang dan mereka secara langsung mengungkapkan niat mereka untuk menantang. Seketika, angin naik dan awan mulai berkumpul, gelombang yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju Fang Yuan. Gunung Sanca, di gua tertentu, Fang dan Bai duduk bersila. Telapak tangan Fang Yuan ditempatkan di punggung Bai Ningbing saat dia mentransfer esensi purbanya. Di bukaan Bai Ningbing, esensi emas prima jatuh ke lautan purbanya seperti air terjun, menyebabkan banyak gelombang. Ombak melonjak terus-menerus di laut purba dan terus-menerus membersihkan dinding bukaan. Fang Yuan adalah peringkat 4 tahap tengah dan memiliki esensi purba emas yang cerah. Tetapi dengan cacing minuman keras 9 mata, esensi purbanya dimurnikan menjadi esensi emas purba. Saat ini, dia menuangkan esensi purbanya ke dalam lubang Bai Ningbing melalui kesatuan daging tulang Gu dan membantunya memelihara dan memperkuat bukaannya. Beberapa jam kemudian, Fang Yuan menarik telapak tangannya sementara Bai Ningbing perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa terima kasih kepada Fang Yuan karena telah menyelamatkannya, dan juga tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atas penundaannya. Dia sangat tenang seolah-olah dia bahkan tidak pernah terjebak. Namun, di lubuk hatinya, dia merasa sangat rumit. Untuk waktu yang lama sekarang, dia telah berada di atas Fang Yuan dalam hal kultivasi. Tapi saat ini, dia malah menjadi penerima manfaat dari persatuan daging tulang Gu. Esensi emas prima esensi memberinya bantuan besar. Bagaimanapun, dia masih di tahap awal peringkat 4. Sepertinya berkultivasi bersama dengan Fang Yuan tidak terlalu buruk. Saat pikiran ini muncul, Bai Ningbing memadamkannya dalam sekejap. Dia perlahan berdiri dan berbicara dengan dingin dalam suaranya seperti dia bergembira dengan kemalangan Fang Yuan. Pernahkah kamu mendengar rumor baru-baru ini? Banyak orang mengatakan Anda memegang rahasia besar warisan 3 raja. Anda tidak tahu metode terbang apapun sebelumnya tetapi menerimanya dari warisan 3 raja. Hehe, kamu harus berhati-hati. Klan Tai sangat marah dan secara terbuka memproklamirkan Anda sebagai musuh mereka. Surat perintah penangkapan mereka untuk Anda telah menyebar ke perbatasan selatan. Petik 2. Fang Yuan menjawab dengan acuh tak acuh sambil tetap duduk. Hehe, apakah ada orang yang tidak tahu tentang hubungan kita? Karena klan Tai akan mengejarku, kamu juga akan masuk dalam daftar hit. Lanjutkan kultivasimu sampai tengah malam, aku akan tetap menjagamu. Setelah tengah malam, kita akan beralih. Mengatakan begitu, Bai Ningbing berjalan keluar. Situasi saat ini, dibandingkan dengan ketika mereka baru saja tiba di Gunung Sanca, jauh lebih berbahaya. Fang dan Bai melakukan yang terbaik untuk berkultivasi pada waktu yang berbeda. Di kedalaman gua, Fang Yuan tetap sendirian. Dia tidak buru-buru berkultivasi melainkan tenggelam ke dalam kontemplasi. Tanggapan klan Tai sudah sesuai dengan harapannya. Dia membunuh seorang tetua dari klan Tai dan juga mengejar tuan muda mereka, sudah dengan kejam melanggar laba mereka. Klan Tai adalah klan teratas, salah satu pemimpin jalan yang benar, bagaimana mereka bisa tahan dengan ini? Pembalasan mereka pasti akan sangat sengit. Selain klan Tai, ada juga masalah lain. Klan Sang, klan Wu dan lainnya di jalan yang benar, Hu Mei'er, Li Xian, Century Boy dan lainnya di jalan iblis. Ini adalah harga untuk menjadi terkenal. Fang Yuan membuat namanya terkenal dari pertempuran itu, tetapi itu juga mendorongnya ke arah mata badai dan sekarang diawasi oleh banyak orang. Ada arus bawah dan penyelidikan dari semua sisi, bahkan ada ombak yang ingin menenggelamkannya,
sudah menyatu menjadi pusaran air besar. Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tahu dia menghadapi ujian. Jika dia bisa melarikan diri dari pusaran air ini, menahan serangan ombak, maka dia akan benar-benar mendapatkan pijakan dan menjadi ahli perbatasan selatan yang diakui publik. Tetapi jika dia ditelan dan dicabik-cabik oleh pusaran air ini, tidak perlu menyebutkan apapun. Sekarang, pencuri ilahi Lu Zuanfeng seharusnya sudah berulang kali menyusup ke menara penindasan iblis dan menyebabkan malapetaka besar, ke lantai seharusnya sudah berada di bawah tekanan besar. Jika mereka ingin mengumpulkan energi mereka untuk berurusan dengan saya, itu tidak akan menjadi masalah 1 atau 2 bulan. Aku bisa melupakan mereka untuk saat ini. Rumor di luar yang mengklaim bahwa saya memegang rahasia besar seharusnya dilakukan Li Xian dan Hu Mei'er. Cepat atau lambat saya akan menangani keduanya. Hanya saja Li Xian masih memiliki banyak nilai saat ini. Dan di belakang Hu Mei'er berdiri peringkat 6 Gu abadi, saya perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Warisan 3 raja adalah kue yang sangat besar, saya tidak punya cara untuk memakannya utuh. Saya hanya bisa memilih bagian terbaiknya. Jika saya bisa mendapatkan esensi warisan, seperti 100 pertempuran yang tak terkalahkan Gu dan lainnya, perjalanan ini akan sukses. Kekuatanku akan memiliki dorongan yang sangat besar dan itu akan sangat membantu dalam pertempuran besar Gunung Yitian. Pikiran berputar di benak Fang Yuan sebelum dia membubarkannya dan memikirkan benua tengah. Menghitung waktu, warisan abadi Gu di Gunung Tianti seharusnya dibuka. Ini adalah tanah yang diberkati Gu immortal sejati dan berkali-kali lebih berharga daripada warisan 3 raja. Feng Jin Huang itu menjadi Gu immortal semua karena warisan ini dan menjadi sosok yang namanya akan mengguncang dunia di masa depan. Sementara itu di benua tengah, di kaki Gunung Tianti, murid-murid elit yang berasal dari 10 sekte besar benua tengah berkumpul bersama. Di tengah kerumunan, Gu Yue Fang Zeng yang asli dengan lembut menghirup udara keruh, kompetisi besar yang berlangsung selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Beberapa bulan yang lalu, 10 sekte besar mengirim perintah pada saat yang sama untuk menyelenggarakan kompetisi besar bagi murid-murid elit ini untuk menentukan peringkat. 10 sekte benua tengah berisi warisan terkuat. Generasi murid elit ini semuanya naga di antara manusia, anak-anak surga. Bahkan murid terburuk di antara mereka memiliki 1 atau 2 kartu truf. Karena peribisia, Gu Yue Fang Zeng tidak memiliki waktu yang mudah. Dalam persaingan besar, banyak lawannya menunjukkan permusuhan yang mendalam dan melakukan serangan dengan tangan keras. Untungnya, Fang Zeng memiliki fondasi yang dalam, memiliki kelompok bangau terbang paruh besi dan juga mendapat bimbingan dari Lord Skycrane yang berada di dalam kutu inkubasi roh. Ini memungkinkannya untuk berjuang melalui setiap putaran dan mendapatkan peringkat yang agak tinggi. Saat ini, di langit Gunung Tianti, 10 kesadaran ilahi Gu immortal yang tak berbentuk diam-diam berkomunikasi. Generasi murid elit ini juga biasa saja pada umumnya. Tapi akhirnya ada beberapa junior yang luar biasa. Xiao Qixing dari Spirit Butterfly Valley cukup bagus. Jika saya tidak salah, dia seharusnya cicit Xiao Bai Hong, kan? Ying Sheng Ji dari Myriad Dragon Dog juga sangat luar biasa, Long En telah mengajarinya dengan baik. Hehehe, kamu terlalu baik. Cucumu Feng Jin Huang adalah yang benar-benar luar biasa, tidak ada rekan-rekannya yang bisa menandingi serangannya. Apakah kalian semua akan terus menyanjung satu sama lain? Mari kita bekerja sama dan benar-benar membuka warisan abadi Hu ini. Baiklah, baiklah. Kalau begitu mari kita menyerang bersama. Bangkit. 10 kekuatan tak berbentuk melonjak keluar dari kehampaan, megah dan tak terbatas seperti tsunami atau semburan gunung. Dunia berubah, angin naik dan awan bergemuruh. 10 kekuatan berputar satu sama lain sebelum menyatu dan bertabrakan dengan tempat tertentu di Gunung Tianti. Tidak ada suara, kekuatan tak berbentuk yang menakutkan menghilang seperti udara tipis. Sinar cahaya keemasan mekar dan gerbang merah tua perlahan naik. Gerbang itu tingginya 100 kaki dengan plakat 9 warna di atasnya bersinar cemerlang. Di udara, awan merah muda berkumpul dan sinar matahari yang terang berkumpul menjadi tangga. Tangga membentang dari gerbang dan menjadi jembatan pelangi, mendarat tepat di depan sekelompok murid elit. Masuk sesuai dengan peringkat kompetisi. Suara halus datang dari udara dan dengan jelas bergema di telinga murid 10 sekte.
Ini adalah suara Gu Immortal. Semua jenis ekspresi muncul di wajah murid 10 sekte, kekaguman, penghormatan, fanatisme dan sebagainya. Sebagian besar tatapan mereka tertuju pada seorang gadis. Dia mengenakan mahkota Phoenix, memiliki mata miring, alis emasnya tipis dan panjang dan ada tanda lahir merah kecil di tengah alisnya. Penampilannya bermartabat dan anggun, dan kecantikannya tak tertandingi. Dia adalah pemenang tempat pertama dalam kompetisi besar ini, Feng Jinhuang. Gadis ini luar biasa dan cemerlang, kulitnya seperti salju dan matanya seperti kilat. Seperti burung phoenix yang melayang di langit, dia anggun dan murni, dengan arogan memandang dunia. Jika dibandingkan dengannya, murid-murid elit di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi burung pipit biasa. Fang Zheng telah bertarung dengannya, tetapi dikalahkan hanya dalam 6 gerakan. Mendengar suara Gu Immortal, Feng Jinhuang memberikan peluit yang jelas dan berubah menjadi cahaya keemasan, menembak ke depan. Cahaya keemasan menjadi burung phoenix dan bertabrakan ke gerbang merah tua bergetar dan membuka kekosongan yang menelan Feng Jinhuang. Setelah Feng Jinhuang, Xiao Qixing, Ying Shengji dan yang lainnya memasuki warisan abadi Hu satu demi satu. Setelah 20 hingga 30 murid masuk, giliran Gu Yue Fang Zheng. Fang Zheng berjalan melalui jembatan pelangi dan memasuki gerbang. Dia segera merasa pusing, warna berputar untuk membentuk pusaran air di depannya, menyilaukan seperti mekarnya segala macam bunga, dia merasa seperti hanyut dalam badai-badai yang indah. Hehehe, seorang gadis imut dan muda tiba-tiba muncul di hadapannya. Kamu juga orang lain yang ditakdirkan yang ingin mewarisi warisan abadi Hu. Sebentar lagi, Anda akan melihat sebuah gunung. Hanya orang pertama yang naik ke puncak yang bisa mendapatkanku. Anda harus bekerja keras. Orang-orang yang masuk sebelum Anda telah memimpin besar. Hehehe. Gadis itu mengenakan pakaian berwarna pelangi, di punggungnya ada ekor rubah seputih salju yang bergerak nakal, dia memiliki mata besar dan bulat yang menunjukkan kepolosannya. Kamu, siapa kamu? Fang Zheng terkejut dan bingung, dia tidak dapat memahami tempat Gu Immortal ini, bagaimana seorang gadis bisa muncul di sini. Hehi, jadi itu anak bodoh. Gadis itu berkata dan dengan nakal mengulurkan jari kelingkingnya yang lembut dan cantik, dan dengan lembut menyentuh dahi Fang Zheng. Kemudian, seperti bagaimana dia muncul, dia tiba-tiba menghilang. Dari sedikit sentuhan ini, tubuh Fang Zheng yang selama ini ringan seperti bulu pulih beratnya dan tiba-tiba mulai jatuh. Ah! Perasaan tanpa bobot yang kuat menyebar ke atas Fang Zheng, dan dia tanpa sadar berteriak. Dia ingin mengaktifkan cacing Gunya, tetapi yang mengerikan, seluruh lubangnya terkunci oleh kekuatan tak berbentuk, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan Gu. Mungkinkah aku, Gu Yue Fang Zheng, akan mati di tempat ini, mati karena jatuh, mengalami kematian yang tidak masuk akal. Bersambung.